channel Nini Pohan, kelas 12 akuntansi 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan kewirausahaan. Yang pertama, kurangnya objektivitas. Biasanya kesalahan ini sering dilakukan oleh wirausahawan baru karena mereka yang berlatih secara teknis sering hanya melihat pada gagasan mengenai produk atau jasa baru mereka sendiri dan tidak menyadari perlunya perencanaan atau proyeksi dalam bekerja. Seharusnya kita sebagai wirausahaan dalam memulai usaha perlu melakukan beberapa riset. Contoh riset adalah yang pertama, riset kelayakan pemasaran, riset sudut pandang, dan lain-lain. Kita harus melihat kalau produk ini diluncurkan, kemana kita pasarkan, siapa pembelinya, maka kita harus meriset terlebih dahulu. Kelemahan kedua adalah kurangnya kedekatan dengan pasar. Banyak dari para pemula usaha tidak menghargai arti pentingnya kedekatan pemasaran. Para manajer cenderung menganggap perusahaan mereka hanya terlibat dengan produksi suatu produk dan bukunya sebagai aktivitas untuk memenuhi konsumen. Akibatnya mereka tidak mengetahui pasar dan tidak memiliki dasar untuk menilai penerimaan potensial bagi produk dan jasa yang mereka tawarkan di pasar. Mereka juga tidak mengerti jalur hidup yang harus dipertimbangkan untuk memperkenalkan produk atau jasa baru. Tidak ada produk yang mendatangkan laba dengan seketika maupun mempertahankan keberhasilan untuk waktu yang lama. Pimpinan usaha kecil menengah tidak hanya harus memproyeksikan daur hidup dari produk baru, tetapi mereka harus mengetahui bahwa pengenalan produk baru pada saat yang tepat sangat penting bagi keberhasilan suatu usaha. Maka dari itu, jika kita memulai sebuah usaha, promosi adalah kunci kesuksesan suatu produk tersebut. Jadi kita harus memperbanyak promosi, pengenalan produk kita biar dikenal oleh khalayak banyak. Nah, yang ketiga, pemahaman kebutuhan teknis yang tidak memadai. Yang harus kita hindari di dalam pemilihan Ventura baru adalah kurangnya pengertian kebutuhan teknis yang diperlukan untuk membuat produk berfungsi seperti yang diharapkan. Maksudnya, pasti kita pengen kalau misalnya kita buat suatu produk, pasti kita pengen apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan dapat berjalan sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi, yang harus dihindari adalah pemilihan pengertian kebutuhan teknis. Jadi kita nggak tahu kebutuhan teknis kita itu apa. Ada yang berlebihan, ada yang sampai kurang. Berlebihannya kebutuhan teknis atau kurangnya kebutuhan teknis tidak memadai. Kebutuhan teknis itu dapat mempengaruhi fungsi dari produk yang kita harapkan. Nah, jadi pemahaman kebutuhan teknis itu sangat diperlukan untuk mengembangkan produk baru. Nah, kalau kita biasanya untuk pengembangan produk baru sering melibatkan pemanfaatan teknik baru. Kegagalan untuk mengetahui kesulitan teknis yang harus diatasi dalam mengembangkan produk akan menyebabkan tertundanya pendirian usaha baru. Jadi kita harus pintar-pintar memilih memikirkan kebutuhan teknis untuk suatu barang itu. Jadi itu kita tidak akan menunda atau tertundanya pendirian usaha baru tersebut jika kita memahami kebutuhan teknik yang diperlukan untuk produk tersebut. Nah, yang keempat, ini sering terjadi, tercampurnya keuangan usaha dan keuangan pribadi. Banyak para pemilik usaha yang masih mencampur uang pribadinya dengan usaha
dan dengan usahanya sendiri. Hal ini tentunya bisa berdampak buruk bukan hanya pada diri sendiri, tapi usaha kita juga. Salah satu dampaknya adalah kita tidak bisa melakukan pembukuan dengan benar karena tidak ada alur yang jelas mengenai kemana uang masuk atau uang keluar. Hal yang lain perlu jadi pertimbangan adalah kita jadi tidak bisa mengetahui apakah usaha kita laba atau usaha kita itu rugi. Maka dari itu, ada kalanya kita membuat 2 rekening bank yang berbeda. Karena dengan kita membuat 2 rekening yang berbeda, itu artinya kita memisahkan antara uang perusahaan dengan uang kita sendiri. Jadi, agar tidak tercampurnya uang usaha dengan pribadi, lebih baik kita memisahkan uang, membuat bank yang berbeda, dan menggaji diri sendiri agar tidak kita tercampur keuangan usaha dan pribadi itu. Karena ini sering terjadi karena banyak pemilik usaha, oh yaudah uangnya digabung gitu. Jadi kadang nanti bisa jadi modal itu tidak akan nampak, itu bisa-bisa kita bangkrut karena kehilangan banyak modal, karena terpakainya uang kita, terpakainya uang perusahaan. 5. Tidak menggaji diri sendiri. Ini merupakan masalah yang sering terjadi pada pemula. Banyak usaha baru atau usaha mikro tidak bisa maju karena selalu kekurangan modal usaha, meski sebetulnya sudah menghasilkan keuntungan atau laba. Ini dikarenakan dana terus dicolek atau diambil oleh pemiliknya, sehingga modal jadi selalu minus. Padahal ketika usaha semakin berkembang, modal yang dibutuhkan akan semakin besar. Secara ringkas, yang harus dilakukan wirausaha agar usahanya tidak gagal adalah: yang pertama, memperhatikan sikap objektivitas dan selalu mencari gagasan bagi produk atau jasa baru. Yang kedua, sepenuhnya dekat dengan situasi segmen pasar yang ingin mereka masuki. Yang ketiga, memahami persyaratan teknis dan produk atau proses. Yang keempat, mengetahui kendala hukum yang diterapkan pada produk atau jasa yang dimaksud. Yang kelima, memisahkan uang pribadi dan uang perusahaan. Yang keenam, menggaji diri sendiri agar kita tidak kekurangan modal karena sering mengambil uang perusahaan atau private di perusahaan. Sampai sini pembahasan kita mengenai kelemahan kewirausahaan. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.